Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih seperti nyanyian kami yang terakhir. Kami mengundang Tuhan untuk melawat kami, mengunjungi kami melalui firman yang hidup. Kami bersyukur atas janji Tuhan di mana 2 atau 3 orang berhimpun dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan sendiri yang hadir dan terus setia menolong, menyertai, dan guru utama kami. Kuduskan, sucikan hati pikiran kami untuk dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Minggu lalu kita sudah mulai dengan membicarakan dari Yohanes 14 tentang Allah Roh Kudus yang dijanjikan sebagai menyertai bagaimana rencana penyelamatan Allah yang sempurna, mulai dari Allah Bapa yang mencipta, dan kemudian setelah kita ditebus, disediakan pribadi ketiga, dan menolong kita. Betapa sempurnanya penyelamatan Tuhan. Kita tidak hanya ditebus, tapi juga Tuhan tahu tidak mungkin kita sendirian, karena itu memberi penolong. Dan itu sangat luar biasa. Rencana penyelamatan Yohanes 14 ayat 16 pada 2 minggu lalu sudah kita bicarakan bahwa Dia Maha Hadir yang mendampingi kita, Parakletos, kemudian yang selalu menjadi penghibur, siap sedia menolong, dan Dia adalah Roh kebenaran yang menuntun kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan yang persis sama sebagaimana Yesus tatkala hadir bersama murid-murid, begitulah juga peranan dari Roh Kudus yang menyertai kita, tetapi dengan dimensi yang luar biasa, karena Dia sekarang dapat maha hadir di setiap tempat. Karena Tuhan Yesus kalau ada di Judea secara fisik, Dia tidak ada di Galilea, tetapi dengan Allah Roh Kudus, Dia maha hadir di seluruh muka bumi ini, menyertai setiap orang yang percaya. Jadi itu keadaan yang luar biasa. Kemudian juga kita telah membicarakan pengudusan, proses kita dikuduskan. Karena dengan roh yang tinggal di dalam kita, lebih tepat dikatakan yang hidup di dalam kita, kita dapat mematikan perbuatan-perbuatan yang bicarakan pada 2 minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian berikutnya, peran Allah Roh Kudus di dalam pelayanan. Nah, ini natsnya sudah kita baca tadi secara seluruhnya, 1 Korintus 12:11. Tetapi semua ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti dikehendakinya. Jadi bagian yang ketiga Romawi ini adalah bahwa Allah Roh Kudus berperan membantu kita tugas pelayanan. Oleh karena itu bagian ini adalah Allah Roh Kudus memberi, di dalam 1 Korintus 12 dan Roma 12 ada sekitar 13 karunia rohani yang tercantum. Tetapi bukan hanya itu. Dan setiap orang pasti minimal punya 1 karunia, bisa 2, bisa 3. Dalam pembacaan kita tadi, kita sudah dengar ada karunia berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, menyembuhkan, kuasa untuk mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, dan juga untuk menafsirkan bahasa roh itu. Dalam Roma ditambahkan karunia melayani, artinya membantu orang dengan tenaga dan tangan kita. Karunia mengajar, membagi-bagikan sesuatu sebagai kemurahan atau memberi pimpinan, dan seterusnya. Dan karunia-karunia inilah yang diberikan Tuhan kepada setiap anak-anaknya yang sudah sungguh percaya dan tidak ada anak tiri. Tetapi karunia-karunia itu tidak bisa kita sadari kalau belum kita terjun di dalam pelayanan. Sebab tujuan karunia itu bukan untuk diri sendiri. Tujuan karunia itu dikatakan di dalam Efesus 4 adalah untuk membangun tubuh Kristus. Jadi karunia itu diberikan bukan untuk kepentingan kita sendiri. Karena itu keadilan pelayanan kita, maka tidak mungkin tampil karunia-karunia itu. Itu karunia ini ya. Jadi karunia rohani adalah sebetulnya kemampuan sarata. Jadi kalau mengenai bakat itu biasanya disebut talenta, tapi ini adalah ya yang dianugerahkan kepada setiap anak-anaknya. Jadi itu kemampuan supernatural. Kalau kita mengikuti
karunia yang diberikan Tuhan, maka di dalam mengerjakan sesuatu kita boleh dikatakan karena ada pertolongan dari Tuhan, kuasa dari Tuhan, jadi itu lebih daripada usaha. Saya akan berikan suatu ilustrasi di sini tentang perbedaan bahwa kita menjalankan suatu tugas atau pelayanan dengan usaha sendiri dengan menggunakan atau memakai karunia rohani yang sudah Tuhan berikan. Nah, di sini bagian yang pertama adalah ini orang sedang mendayung dengan usaha sendiri, dengan bersusah payah, ya. Tetapi jika kita mengikuti sesuai dengan karunia yang diberikan Tuhan, karunia dari atas, karunia dari Roh Kudus, itu sama seperti perahu layar ini, ya. Jadi ada angin yang menolong, yang membantu. Itu bukan semata-mata hanya usaha kita sendiri, oke? Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa Roh Kudus yang memberikan pertolongan kita tatkala kita menjadi saksi Kristus atau menyampaikan berita Injil. Dari Yohanes 16 ayat 8 saya akan baca bahwa Roh Kuduslah yang menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, penghakiman. Akan dosa karena tidak percaya kepadaku, tidak percaya kepada Kristus. Kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, kata Tuhan Yesus. Karena secara kebenaran hanya dialah satu-satunya yang bisa kembali kepada Bapa karena dia tidak bercacat atau bernoda. Dan kemudian akan penghakiman karena penguasa dunia ini memang telah dihakimkan atau dihukum. Nah, apakah kita sadar bahwa dosa yang terbesar sebetulnya adalah sekali lagi bahwa dosa yang terbesar adalah ketidakpercayaan kepada Yesus. Dan yang kedua, seharusnya hati kita berbelas kasihan kepada mereka yang belum di bawah murka Allah. Penghukuman sudah jatuh, keadaan berdosa itu adalah keadaan dimurkai Allah yang kudus. Oleh karena itulah maka seharusnya kita terbeban untuk memberitakan Injil itu kepada mereka yang belum mempercayainya, mengalaminya. Nah, ini dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Efesus sampai 21. Dikatakan ini suatu perintah. Hendaklah kamu bukan suatu pilihan, tapi itu suatu perintah yang harus kita respon, yang harus kita konteks Efesus 5 ini bahwa kita penuh dengan Roh Kudus. Jika kita penuh dengan Roh Kudus, berarti tentu itu akan melimpah, ya. Jadi buah-buahnya di dalam Efesus 5 ini adalah mendatangkan pujian kepada Tuhan, ya. Kemudian hati yang bersyukur. Yang ketiga, menurut Efesus 5 adalah ada kerendahan hati, kesediaan untuk merendahkan diri kepada sesama. Inilah buah pekerjaan Roh Kudus, dan tentu ada yang lain seperti dalam Galatia 5 di mana ada satu buah yang berwarna-warni 9 di mana itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, itu di dalam hal sikap kepada Allah, kesabaran, kemurahan, kebaikan, itu adalah di dalam hubungan kita dengan sesama, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu adalah sifat yang dikembangkan ke dalam diri kita sendiri. Nah, inilah buah-buah yang nyata. Jadi kalau belum nyata buah itu, maka kita terus harus mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita mengalami kepenuhan dari Roh Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, dikatakan di sini bahwa Lukas 11, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan dibukakan bagimu. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak ada present tense. Taklah itu hanya sekali kita melakukan, atau nggak ketemu sudah, atau ketoplah dan kemudian kita berhenti. Tetapi lebih terkatakan keep on asking, keep on seeking, keep on knocking. Nats ini berikutnya diberikan ilustrasi oleh Tuhan Yesus, seseorang yang kedatangan tamu pada malam, sesuatu yang bisa dihidangkan. Oleh karena itu dia pergi kepada temannya, pada waktu diketok, temannya menjawab, oh maaf, sudah tidur. Nah, ini konteksnya pada waktu itu adalah bahwa kebanyakan rumah tidak berkamar. Jadi semuanya
di pojok mungkin orang tua, di bagian tengah mungkin anak-anak tidur. Jadi kalau saya memberikan roti dari orang yang diketok itu, tetapi kemudian karena memang sudah desperate, sudah tidak berhenti, dia terus mengetok sampai teman apa yang diminta. Nah, inilah yang digambarkan Tuhan Yesus di dalam dan mengetok. Lantas ditutup dengan ayat 13 yang mengatakan, jadi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, tentu ada pertanyaan ya, bahwa di sini kok kita yang sudah percaya, karena saat percaya kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kenapa kok masih meminta Roh Kudus? Bukan bahwa Roh Kudus belum ada di dalam kita, tetapi secara utuh, secara penuh di dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang kita minta, kita cari dan terus-menerus cari, itulah yang kita ketok dan terus-menerus mengetok. Nah, memang dia belum ada Roh Kudus itu di dalam dirinya. Nah, oleh karena itu, ya, 13, orang yang percaya, ya istilah yang dipakai di situ sudah dibaptis menjadi satu tubuh dengan Kristus. Artinya pada sama dengan dibaptis, karena arti dibaptis itu dicelupkan di masa dalam persekutuan, dan persekutuan kita sebetulnya di dalam Yesus Kristus sendiri. Tetapi untuk dia berperang, untuk dia menyatakan kuasanya, kita perlu ada respon dan belajar untuk taat dan mendengar dia. Sebab seringkali suaranya kadang-kadang sangat kecil di dalam hati kita. Sehingga kalau kita tidak memberi perhatian, mudah sekali kita mengabaikan. Dan kalau kita mengabaikan, inilah yang dikatakan Roh Kudus Allah. Karena dia yang mengasihi kita, dia menyatakan diri dibaikan, dia yang mengasihi kita menjadi berduka. Jadi oleh karena itu terus meminta supaya kita belajar bertumbuh, kita harus terus mencari bagaimana supaya dia pakai, kita harus mengetok sampai kita sepenuhnya mengalami. Inilah dikatakan di dalam Lukas 11 ini, caranya untuk mengalaminya. Oke, kemudian yang kedua adalah kita harus bertumbuh di dalam kekudusan. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 20 dikatakan, dalam rumah besar terdapat perabot dari emas dan perak, juga dari kayu, tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia. Yang terakhir maksud yang kurang mulia. Nah, baru dikatakan petunjuknya begini. Jika seorang menyucikan diri dari hal-hal jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Seperti emas, perak tadi, ya. Dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Inilah kerinduan, inilah keinginan dari Allah, setiap anak-anaknya itu disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Biasanya Tuhan sering disebut sebagai kita dari tanah liat. Jadi dia sedang proses membentuk, kalau ini bedanya agak jauh lebih bagus. Nah, perlu syaratnya ini bahwa tanah liatnya ini harus tidak bercampur kerikil atau pasir-pasir yang agak kasar di situ ya, tidak mungkin. Nah, kalau yang ini, walaupun ini masih ada pasir-pasir kerikil nggak bisa, tetapi juga kadang-kadang tukang bejana itu dan kalau ini prosesnya 2 kali pembakaran, sekali pembakaran dari tanah liatnya, kemudian baru dilukis, baru dibakar lagi kedua supaya mengeras. Nah, ini semacam gambaran. Kalau bejana-bejana yang indah seperti ini tentu kita letakkan di ruang tamu. Tetapi kalau seperti bejana tanah liat, apalagi yang kedua tadi, yaitu untuk digambarkan di dalam 2 Timotius 2 tadi, bahwa orang yang menguduskan dirinya maksud yang mulia. Jadi inilah rahasianya di dalam pembentukan kita oleh Tuhan. Oke. Dan kemudian yang terakhir adalah percaya akan janji Allah. Dalam Kisah 2 ayat 17 dikatakan, pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka
teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan juga ke atas hamba-Ku laki-laki perempuan akan kucurahkan roh dan nubuat. Nah, inilah janji dari Tuhan di dalam Joel, dan kitab Joel ini adalah Nabi Joel menuliskannya sekitar 735 tahun sebelum Masehi. Tetapi ini dikutip pada waktu proses turunnya Roh Kudus oleh Rasul Petrus, dia berkhotbah. Dan pada waktu itulah memang Roh Kudus bekerja. Orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem, yang baru 50 hari sebelumnya menyalibkan Yesus, menolak Yesus. Tapi pada saat ini begitu kuasa Roh Kudus, seperti dalam Yohanes 16 tadi, meyakinkan keberadaan mereka tentang dosa, keadilan, dan penghukuman. Maka pada hari itu 3.000 orang bertobat ya oleh kuasa pekerjaan Roh Kudus. Nah, jadi inilah dikatakan aku akan mencurahkan Rohku ke atas manusia. Dan kita sekarang sejak mulai turunnya Roh Kudus adalah babak akhir, pada hari-hari terakhir sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Dan Tuhan berjanji akan menggenapinya sehingga kita semua dipakai seperti Petrus oleh diperlengkapi dengan kuasa dari atas, atau karena dia melihat penglihatan dari Roh Kudus, dan seterusnya ke-13 karunia-karunia lain yang menjadi pengalaman kita di dalam 1 Korintus 12 dan Roma 12 yang kita baca tadi. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan yang perlu kita harus yakini dan percayai, bahwa Allah Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai yang menghibur, sebagai yang menuntun kepada kebenaran, dan dia menjadi penolong. Dan pertanyaannya supaya kita belajar terus. Nah, dalam teks kita tadi selesaikan ada perintah, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, bagaimanakah kita mengalami kepenuhan Roh Kudus? Ayat 9. Apakah ada dosa yang belum saya bereskan, yang belum saya akui? Kemudian yang kedua, serahkan diri, Roma 2. Kemudian yang ketiga, memohon, Lukas 11 yang 13 yang kita sudah baca tadi. Kemudian yang keempat adalah percaya akan Tuhan yang Maha Setia. Setelah melakukan ini semua, kita bersyukur karena oleh iman bahwa kita tahu kita sudah menerima, kita tinggal ambil langkah. Nah, orang yang penuh dengan Roh Kudus, Yohanes mengemukakan bahwa ciri-ciri kehidupannya yang pertama, karena di dalam Yohanes 6 ayat 63 dikatakan bahwa Roh itulah yang menghidupkan. Dialah yang memberikan kegairahan rohani, yang memberikan kehidupan rohani kepada kita. Yang kedua, di dalam Yohanes 7 dikatakan, barang siapa yang percaya dan datang kepadaku dan haus, maka dia akan beroleh minum, dan dari dalam dirinya mengalir air kehidupan. Kita oleh karena kita dipenuhi oleh dia. Dan dalam Yohanes 16 dikatakan, dan Roh itulah yang menyaksikan Yesus yang patut kita sembah. Kita tidak bisa menjelaskan secara sempurna dari pengungkapan siapakah Yesus, tapi Roh Kudus pada saat memakai kita bisa menggambarkan Yesus yang jelas. Karena dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat 14, tugas salah satu Roh Kudus adalah untuk meningkatkan bahwa dia, walaupun dia datang dan kemudian pada kedatangan yang pertama dia direndahkan di diananya, tapi dia adalah Raja segala raja, Tuhan dari segala Tuhan yang harus ditinggikan. Dan Roh Kudus akan menolong kita menyampaikan. Tetapi satu catatan, kepenuhan Roh Kudus tidak terjadi sekali. Kita dibaptis dengan Roh Kudus itu sekali tatkala kita percaya, tetapi kepenuhan adalah perlu setiap hari secara berulang. Kita harus melakukan pemeriksaan diri, serahkan diri, memohon, percaya, dan kemudian bersyukur. Maka dari hari ke hari kita akan mengalaminya. Oleh karena itu dikatakan pada hari terakhir puncak perayaan itu, Yesus berdiri berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup.
background dari nats ini adalah inilah pada waktu Tuhan Yesus ada di Yerusalem, waktu itu adalah suatu perayaan disebut Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun memperingati perjalanan umat Tuhan di padang gurun. Oleh karena itu mereka harus tinggal di pondok-pondok selama 1 minggu. Di akhir dari perayaan itu maka ada suatu perbuatan simbolik dari imam. Dia akan pergi mengisi satu buyung air, kemudian itu dibawa ke bait Allah kan sebagai lambang permohonan doa supaya tahun ke depan Tuhan memberkati kita dengan kelimpahan. Pada saat penutupan perayaan inilah Yesus berdiri dan mengatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Karena kalau dia percaya, seperti dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Inilah sesuatu yang dahsyat oleh karena kita bersama-sama dengan Tuhan yang available, Allah Roh Kudus yang menolong, yang menyertai, yang hadir, dan yang memperlengkapi dalam surga. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas perlengkapan dari Allah surgawi. Tuhan kasih hidup di dalam kepenuhan, sehingga kepenuhan itu melimpah ke dalam lingkungan menempatkan kami sebagai saksi-saksi Tuhan. Terima kasih, sempurnakan, meteraikan yang akan memeteraikan firman kebenaran ini dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita lanjutkan.